wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wafaqa wa saddada wa qaddar wa nas'aluhu taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazidi liman u'tiya qalilan aw katsiran fasyakar. Allahumma shalli wa sallim wa sarrif wa majjid wa adzim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad an-nuril azhar wa sirril azhar al-habibil ladzi qala ba'duhu wasifih ka'anna wajhahu qit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa adzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya hadirin al-muhtaramun, pada hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, hari yang paling mulia bagi baginda Nabi Muhammad, hari yang paling agung atau malam yang paling agung tadi malam untuk baginda Nabi Muhammad, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan baginda Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang penuh dengan pendidikan, perjalanan yang penuh dengan hikmah, perjalanan di mana dalam perjalanan tersebut Allah menampakkan gambaran kehidupan dunia, dan barang siapa yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan serupa dari Allah, bahkan lebih. Demikian juga barang siapa yang melakukan kejahatan atau maksiat dan tidak bertobat akan mendapatkan daripada maksiat yang dia lakukan. Perjalanan tersebut yang pertama, perjalanan yang diisi dengan akhlak dan adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tarbiyah akhlakiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimana baginda Nabi Muhammad telah menyampaikan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidik aku, yang mendidik akhlakku ada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhlakku menjadi akhlak yang terbaik. Di antara pendidikan yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad tentang akhlak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya sampai 4 kali Jibril berkata kepada Rasulullah, inzil fasalli ha huna, inzil fasalli ha huna, inzil fasalli ha huna. Dan yang keempat, inzil fasalli ha huna. Allah melalui Jibril memerintahkan baginda Nabi Muhammad untuk turun dari burak yang dikendarainya, lalu diperintahkan untuk salat. Yang pertama di Taibah atau yang dikenal dengan Madinah, ilaihil muhajarah, yang kepadanya Rasulullah hijrah, dan dari situ kekuatan Islam pertama kali, walaupun pada dasarnya tentu dari muhajirin, dari sahabat-sahabat yang dari Mekah, tapi pertolongan atau melimpahnya umat Islam adalah dari Mekah, dari Madinah. 17 orang sahabat diutus, Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat yang lainnya berdakwah
menjadi 75 orang yang berbaiat kepada Nabi. Lalu Nabi pindah ke Madinah, datang ke Madinah, hampir seluruh kota Madinah sudah menjadi muslim dan menyambut baginda Nabi Muhammad. Disitulah Rasulullah diperintahkan untuk turun. Yang kedua, Rasulullah SAW diperintahkan untuk turun ada di Limadian, tempat pohon di mana Nabi Musa berteduh lari daripada kejaran Fir'aun. Ini menunjukkan adab yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad, mengenang sejarah yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad agar menghormati orang yang lebih tua. Dan itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif haqqa alimina. Bukan dari kami, bukan umat Nabi Muhammad. Sabda Nabi, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad, yang tidak bisa sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, dan tidak menghargai para ulama. Begitu yang disampaikan oleh Nabi. Ini pendidikan didapat oleh Nabi sehingga turun di Madian, lalu salat di situ atas perintah Jibril. Berikutnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk turun dan salat, yaitu di Tur Sina, di tempat di mana wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak berbicara kepada Nabi Musa, di mana begitu hebatnya kenikmatan yang didapat oleh Nabi Musa, begitu pengaruh, begitu besarnya tatkala Allah berbicara dengan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa menyampaikan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku untuk melihat engkau. Tapi dijawab oleh Allah, lan taroni. Kata-kata lan itu tidak akan selamanya, artinya di dunia. Lan taroni walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kamu tidak akan mampu, kamu tidak akan melihat aku di dunia ini, tapi kalau kamu ingin mencoba lihat kepada gunung tersebut, aku tampakkan sedikit daripada cahayaku, kata Allah. Kalau kamu mampu, mungkin bisa kamu melihat. Ternyata sedikit cahaya Allah, maka gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Dan Nabi Musa mengakui atas kekurangannya. Namun Nabi Musa telah memohon, yang telah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad tidak pernah memohon kepada Allah, tapi Allah yang memanggilnya. Ini magom yang begitu luar biasa, magom yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, berjumpa dengan Allah, dan tidak seorang makhluk pun yang mampu berjumpa dengan Allah secara langsung sebagaimana baginda Nabi Muhammad, kecuali baginda Nabi Muhammad. Nabi yang ulul azmi seperti Nabi Musa tidak mampu untuk mendapatkan magom tersebut. Yang berikutnya, adab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, tarbiyah akhlakiyah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, diperintahkan turun untuk sholat, yaitu di Baitul Lahmin, di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah dalilun kabirun ala ribtiha bil Islam, adalah dalil yang paling kuat tentang ikatan yang tidak bisa lepas orang yang beriman satu sama lain, termasuk para nabi dan para rasul dengan yang lainnya. Dan dalam perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada Nabi Muhammad, bagaimana jin ifrit mengejar Rasulullah, lalu dibacakan segala macam bacaan, tapi obor yang dipegang oleh jin ifrit tidak mati, tidak padam. Namun Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril untuk membaca doa a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatil hitamat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzil ila akhirih. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan ini pasti kita menghadapi yang namanya rintangan, yang tampak ataupun tidak tampak, dari bangsa jin, tukang sihir ataupun yang lainnya. Nabi Muhammad diajarkan semacam ini, pembelajaran bagi umatnya, bahwasanya kehidupan penuh dengan kesulitan,
kehidupan penuh dengan rintangan, baik secara tampak ataupun tidak tampak. Dan untuk menghadapi semuanya itu tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga lihat bagaimana dalam perjalanan tersebut Rasulullah mencium bau yang begitu wangi sekali. Ternyata itu bau wangi keluar dari kuburan Masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun dan keluarganya. Dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan suami dan anaknya, bahkan mengorbankan bayinya untuk mempertahankan iman. Tatkala menyisir istri anaknya Fir'aun, jatuhlah sisirnya dan dia berkata, Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun. Sehingga dilaporkan oleh anaknya Fir'aun kepada Fir'aun. Akhirnya Masyitoh dengan satu keluarga dibuatkan api dari minyak yang menyala-nyala, disuruh melemparkan dirinya. Dan kata Masyitoh dengan satu syarat, aku minta kuburkan aku dalam satu kuburan. Katanya Fir'aun, iya. Ternyata suaminya melompat, dua anaknya melompat, dan tatkala dirinya akan melompat dalam keadaan menggendong bayi, dia ragu. Apa gerangan yang terjadi? Sang anak yang masih bayi mengatakan, ya ummah goi wala taqaasi, wahai ibuku, maju terus, lemparkan dirimu dan diriku demi mempertahankan agama, dan jangan mundur. Fa innaki alal haq, sesungguhnya kamu dalam kebenaran. Maka Masyitoh dan anaknya melemparkan dirinya dalam minyak yang menyala-nyala yang sudah dipanaskan. Artinya apa? Dari dua cerita ini, dari dua riwayat ini jelas kehidupan itu kadangkala dalam mempertahankan agama harus mempertaruhkan nyawa. Dan pada saat seperti itu, sedikit pun kita tidak boleh ragu mempertaruhkan apapun demi kemuliaan agama, demi akidah kita. Dan ini yang didapat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin al-muhtaramun, Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan dalam perjalanan Isra baginda Nabi Muhammad bahwasanya ada sekelompok manusia panen pada saat ini tumbuh utuh seperti semula, dipanen lagi terus seperti itu. Dan Jibril menjelaskan itulah pahala orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha. Jadi 1 rupiah untuk jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah, maka pahalanya akan menjadi minimal 700 bahkan lebih. Artinya apa? Di jalan Allah itu bisa jadi berperang, di jalan Allah itu bisa jadi memakmurkan pondok pesantren, di jalan Allah itu bisa jadi memakmurkan masjid sebagaimana pada saat ini. Maka siapapun yang memberikan dananya untuk perjuangan fisabilillah itu 1 rupiahnya menjadi 700 rupiah bahkan lebih dari itu. Namun yang perlu kita fahami bersama, ada pahala yang lebih besar daripada itu, yaitu apabila digunakan untuk pendidikan, jauh lebih besar daripada fisabilillah. Dan itu yang juga ditampakkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirin al-muhtaramun, juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah bagaimana ada sekelompok manusia memukul kepalanya dengan benda keras, dipukul hancur kembali utuh, dipukul hancur kembali utuh. Ditanya oleh Rasulullah, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril, mereka yang kalau mau bangun untuk sholat berat kepalanya. Haula illadina tatathaqalu ru'usuhum anis salatil maktubah, mereka lah kalau sholat berat dalam melaksanakannya, bukan meninggalkan sholat. Yang perlu kita pahami bersama, yang diazab oleh Allah, diberi benda keras, memukul kepalanya, 1 kali pukul hancur, kepala itu hancur kembali utuh, dipukul terus begitu siksaannya, ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
mereka yang sholat 5 waktu tapi bermalas-malasan kalau sholat 5 waktu, bahkan sering terlambat. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang sholat yang bagaimana? Sholat yang lalai. Lalai itu bagaimana? Ai alladzina yuakhiruna shalawat an awqatihinna. Yang dikatakan lalai akan sholatnya bukan tidak sholat, tapi yang dikatakan lalai akan sholatnya orang yang sering terlambat sholatnya. Mereka lah yang akan memukul kepalanya sampai hancur, kembali utuh, memukul terus sampai seperti itu, dan mereka juga akan diletakkan di lembah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang andai kata gunung sedunia dikumpulkan jadi satu, dilewatkan di atasnya akan lebur jadi abu. Mereka lah yang akan ditempatkan di situ, orang yang kalau sholat berlambat-lambat, sering terlambat, bahkan tidak pernah sholat berjamaah. Waliyadzubillah. Kalau yang tidak sholat, waliyadzubillah, jelas mereka tidak akan mempunyai cahaya di wajahnya, mereka tidak akan mempunyai cahaya di kakinya, mereka tidak akan mempunyai cahaya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tangannya, di kakinya, di wajahnya, sehingga mereka berarti tidak mempunyai tanda sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa gerangan yang terjadi? Tatkala dia akan bersaf dalam safnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, maka diusir oleh malaikat. Siapa kamu? Kalau dia mengatakan aku umatnya Nabi Muhammad, kenapa wajah, tangan dan kakimu tidak bercahaya? Lalu setelah itu diusirlah oleh malaikat untuk tidak bersaf dalam safnya umat baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak bersaf di dalam safnya umat Nabi Muhammad, jelas tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, jelas sangat kecil harapannya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Kelak pada hari kiamat bersama siapa dia? Dia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Dan Ibnul Qayyim menyampaikan, tarkul mukhafadha ala shalah imma yusilahu maluhu au mulkuhu au riyasatuhu au tijaratuhu. Jadi mereka ini, Fir'aun, raja yang lupa kepada Allah bahkan mengaku Tuhan, Haman yang menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan, Qarun yang lupa karena hartanya hingga dia tidak mau tunduk kepada Allah, Ubay bin Khalaf, tokoh munafik. Ini adalah tokoh-tokoh orang kafir yang disibukkan oleh tugasnya masing-masing, kesibukannya masing-masing. Dan Ibnu Qayyim menyampaikan, dikumpulkan orang yang malas sholat, sering terlambat sholatnya bersama mereka, menunjukkan waliyadzubillah ini sangat rentan untuk mati dalam keadaan kafir. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad, barang siapa yang meninggalkan 3 perkara, fahuwa biha kafirun halalud dam, sangat rentan untuk mati kafir dan halal darahnya, yaitu bila meninggalkan syahadat, yang kedua puasa Ramadan, dan yang ketiga sholat 5 waktu. Ini yang harus diperhatikan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang memisahkan seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Orang itu bisa dibedakan dia Islam atau bukan, sholat atau tidak, itu aja. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad dalam hadis At-Tabrani juga menyampaikan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, jelas dia telah kafir. Waliyadzubillah.
Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Sabda Nabi yang menjadikan seseorang menjadi umat Nabi Muhammad atau bukan, perjanjiannya dia sebagai umat Nabi Muhammad atau bukan adalah salat. Kalau meninggalkan salat maka tidak ada janji dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam firman Allah, la yamlikuna safa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kecuali bagi mereka yang menjaga salat 5 waktu, terutama diusahakan dengan cara berjamaah. Surat Maryam ayat 87. Wal hadirin al-muhtaramun, itulah pentingnya salat. Bahkan dengan salat kita insyaallah termasuk orang yang ingat kepada Allah dan dikatakan bersyukur. Sebagaimana firman Allah, aqimis salata li dzikri. Ingat Allah berarti bersyukur. Sebagaimana pertanyaan Nabi Musa, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu ya Allah? In dzakartani syakartani. Kalau kamu ingat kepadaku, tentu cara yang ingat yang paling hebat, paling kuat adalah dengan cara salat. Berarti kamu telah bersyukur kepada Allah. Dengan salat berarti kita telah bersyukur. Yang kedua, dengan salat insyaallah kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak lepas akidah kita, tidak lepas agama kita. Yalladzina amalu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Yang ketiga, salat mempunyai kemampuan untuk menjadikan kita meninggalkan perbuatan mungkar dan keji. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan yang keempat, salat bisa mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kejelekan-kejelekan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibunas sayyiat. Kebaikan yang paling baik adalah salat, dan kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan atau mengampuni akan dosa. Ini yang perlu kita ingat bersama. Yang berikutnya, bahwasanya dengan salat orang itu mensucikan dirinya, sebagaimana digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang salat 5 kali sama dengan mandi 5 kali, sehingga dalam tubuhnya tidak akan ada kotoran sama sekali. Yang berikutnya sangat mengerikan, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan secara ringkas saja apa yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan azab 15 azab, waliyadzubillah. 3 azab di dunia, yaitu nas'ul barakah fi umri, keberkahan umurnya dicabut, punya masalah tidak pernah selesai, sehingga tidak punya bekal untuk menuju akhirat. Azab yang kedua, tumhasimas salihin min wajhi, tanda dia orang soleh di wajahnya tidak tampak. Dan azab yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'ajuruhu Allah alaih, setiap amal kebaikan orang yang tidak sholat tidak mendapat pahala dari Allah. Ini azab di dunia, azab waktu dia hidup. Adapun azab yang berikutnya, waliyadzubillah, apa sabda Rasulullah? Ada 6 nih sebetulnya. Yang keempat adalah la yurfa'u lahu du'aun ila sama. Ya, 6 di dunia itu. Doanya tidak pernah diterima oleh Allah, tidak pernah nyampe ke langit apalagi diterima. Yang kelima, waliyadzubillah, laisa haddun fi du'ai sholihin, tidak mempunyai jatah doanya orang soleh. Jadi 5 siksa di dunia. Jadi kalau assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, doa sedunia, tiap detik, tiap saat ada doa untuk orang yang beriman, maka orang yang tidak sholat tidak mendapat jatah.
termasuk Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, dia tidak dapat jatah. Yang paling mengerikan yang keenam, pada waktu di dunia orang yang tidak salat, takhruju ruhuhu bighairi iman, akan keluar rohnya tanpa iman. Adapun pada saat dia mati, azab yang pertama, yamutu dhalilan, mati dalam keadaan hina, waliyadzubillah, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan bunuh diri, berarti itu tidak sholat. Yang kedua, sabda Nabi SAW, orang yang tidak sholat, yamutu jai'an, mati dalam keadaan lapar, sangat lapar sekali, tersiksa betul dengan kelaparan yang dialami. Yang ketiga, yamutu atsyana walau suqiya biharud dunya ma rawiyah, mati dalam keadaan sangat haus. Andai kata air sedunia termasuk air laut diminumkan untuk menghilangkan hausnya, tidak bisa hilang hausnya. Ini bagi orang yang tidak salat. Adapun azab di kubur, waliyadzubillah, azab yang pertama, langsung masuk kubur, dihimpit oleh bumi, maka rusuknya ini akan patah satu sama lain, akan menusuk satu sama lain. Ini azab yang pertama, baru masuk kubur. Azab yang kedua, kuburannya akan menjadi bara api bagi dirinya, maka dia akan dipanggang di alam kuburnya karena dia tidak sholat. Sehingga seorang ulama besar, dalam kalamnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, bagaimana seorang ulama besar di Hadramut menguburkan adik perempuannya, tidak tahunya apa, ada barangnya yang jatuh, dia mau gali kuburan adiknya, baru gali sedikit, keluar api yang begitu sangat panas sekali, dan keluar bau seperti binatang yang dipanggang. Pulang si ulama ini tanya kepada ibunya, "Bu, dosa apa yang dilakukan oleh adikku wahai ibu?" Katanya ibunya, "Adikmu tidak pernah main ke tetangga, adikmu tidak pernah membicarakan orang, adikmu tidak pernah bermaksiat." Lalu si ulama tadi mengatakan, "Tapi saya menyaksikan seperti ini wahai ibu." Maka diingat sama ibunya, dipikir oleh ibunya, ternyata apa? Ternyata ialah si adik ini kalau sholat sering terlambat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Maka orang apalagi tidak sholat, sholat terlambat saja, maka alam kuburnya menjadi alat untuk menjadi memanggang dia selama dia di alam barzah. Waliyadzubillah. Yang ketiga, sabda Nabi SAW, bagi orang yang meninggalkan sholat, apa yang akan dia dapatkan? Kalau di sini bukan meninggalkan sholat ya, yuhawin alaiha, menggampangkan sholat, bukan meninggalkan sholat yang tadi disebutkan tadi. Yang ketiga adalah Allah akan menciptakan ular, mengutus ular yang sangat beracun, di mana racunnya ular ini satu tetes saja dijatuhkan di dunia, tidak ada kehidupan. Itu ular untuk mereka yang menggampangkan sholat, yang bisa jadi dalam hadis yang lain diriwayatkan, satu kali taringnya ular ditancapkan ke alam bumi, bisa jadi beberapa kilo masuk ke alam bumi. Itulah ular yang disiapkan, yang sangat beracun, yang sangat tajam taringnya dan sangat mengerikan serta menakutkan. Itulah yang disiapkan untuk mereka di alam barzahnya. Bahkan pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada anak muda mati, tidak tahunya di kain kafannya itu ada ular. Sahabat yang lainnya tidak berani untuk mengusir atau membunuh ular tadi. Ternyata Sayyidina Abu Bakar dipanggil untuk mengusir atau membunuh ular tadi yang mengganggu jenazah si anak muda tadi. Lalu diambilkan pukulan atau benda keras oleh Sayyidina Abu Bakar, mau dipukul, diusir atau dibunuh. Maka ular itu berkata, "Wahai Abu Bakar, jangan pukul aku. Yang memerintahkan aku untuk menyiksa anak muda ini adalah Allah, karena dia lalai akan sholatnya." Ini pernah terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun kelak pada hari kiamat, siksa yang akan didapat, waliyadzubillah, yang pertama akan dibangkitkan dalam keadaan dibelenggu. Satu mata rantai belenggunya itu kira-kira sab'una dira'an,
70 dirok dibelenggukan di lehernya dan dimasukkan ke mulutnya, dikeluarkan maaf dari tuburnya, dan itu sangat panas sekali. Dan dia ada malaikat yang memanggil-manggil, hadza jazaa'u man yudayyi faraidallah, inilah balasan orang yang mengabaikan daripada kewajiban-kewajiban yang Allah telah tentukan. Dan satu lingkaran daripada besi yang menjadi rantai untuk membelenggu seorang yang sholat tadi, satu lingkaran saja, andai kata Allah jatuhkan di bumi ini, akan hancur kebakar bumi ini. Ini bagi orang bukan tidak sholat, tapi melalaikan atau mengabaikan akan sholatnya. Waliyadzubillah. Dan yang kedua, Allah tidak akan memaafkan selamanya. Waliyadzubillah. Sangat rentan mati dalam keadaan kafir. Dan yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan orang tersebut selamanya, dan Allah akan menyiksa selamanya. Ini yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau. Oleh sebab itu, ayol hadirin al-muhtaramun, begitu hebatnya baginda Nabi Muhammad sehingga Allah menampakkan segala macam kehebatan. Dan saking hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka tatkala secara singkat malaikat naik bersama Nabi Jibril, dan yang menemaninya naik ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 7. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, terus bersama aku menghadap Allah. Maka Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita semuanya, wahai Rasulullah, walaupun tercipta dari cahaya, kita mempunyai kemampuan terbatas. Kalau engkau ya Rasulullah, walaupun tercipta daripada Nabi Adam, keturunan Nabi Adam tercipta daripada tanah, tapi nurmu adalah tercipta sangat luar biasa, dan dari nurmu terciptalah semuanya. Kalau tubuhmu ya Rasulullah, walaupun bukan terbuat dari cahaya, akan mampu berjumpa dengan Allah. Tapi kalau aku memaksakan diri, maka tubuhku akan terbakar, wahai Rasulullah. Begitulah yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya Rasulullah melihat kehebatan-kehebatan Allah, kebesaran-kebesaran Allah, yaitu 2 diantaranya yang namanya Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat, ibaratnya sebuah masjid kalau sabda Nabi, seperti masjid kita tapi di atasnya Ka'bah. Kalau jatuh dari Baitul Ma'mur itu jatuh, pasti dia akan jatuh ke Ka'bah. Dan di Baitul Ma'mur itu tidak kurang tiap harinya 70.000 malaikat yang melakukan tawaf, yang berarti mentawafi Ka'bah. Yang setelah 1 hari dia bertawaf, pergi malaikat ini, malaikat baru yang datang terus sampai yaumul qiyamah, dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu saya sampaikan sebagai pembelajaran bagi diri saya dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yaitu panggilan yang memanggil Rasulullah tatkala Rasulullah melakukan Isra, perjalanan malam. Panggilan pertama dari orang tua perempuan, panggilan kedua juga seperti itu, dan sambutan yang cukup hangat. Panggilan yang pertama, kata Jibril, itu perempuan itu adalah orang tua, adalah panggilan dunia. Tapi dunia di mana tatkala Rasulullah berpaling mengabulkan panggilan dunia, maka semuanya akan hancur karena dunia. Tapi Nabi Muhammad tidak mengabulkan, dan Jibril mengatakan, sebegitulah sisa umur dunia sangat tua renta sekali. Panggilan kedua adalah panggilan daripada iblis. Ada yang meriwayatkan ada panggilan Nasrani, ada panggilan Yahudi, yang apabila Rasulullah mengabulkan, maka semuanya akan keluar daripada agama Islam. Adapun sambutan yang dimaksud adalah sambutan dari para nabi dan rasul, yaitu sambutan yang pertama yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kata Jibril, adalah sambutan Nabi Ibrahim, sambutan Nabi Musa, dan sambutan Nabi Isa, dengan sambutan yang hangat, assalamu alayka ya awal, salam sejahtera untukmu wahai manusia yang Allah ciptakan pertama kali.
karena yang pertama kali diciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya akhir, salam sejahtera untukmu wahai manusia yang akhir, karena Rasulullah diutus sebagai nabi yang paling akhir. Yang begitu hebat ucapan daripada para nabi Ibrahim, Musa alaihimussalam ialah ungkapan assalamualaikum ya hasyir, salam sejahtera untukmu wahai nabi yang mampu mengumpulkan, yaitu mengumpulkan semua nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Nabi Muhammad sebagai imam untuk apa? Sebagai bukti mereka sudah diwisuda nabi dan kenabian dan kerasulan mereka setelah mereka bermakmum kepada Nabi Muhammad menjadi sah. Assalamualaikum ya hasyir, itu yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum ya hasyir, yaitu kelak peradilan di hari kiamat tidak akan pernah diadakan, yang dimana keadaannya sangat mengerikan dan menakutkan. Matahari tinggal sejengkal tapi cahayanya dicabut oleh Allah, bisa orang tenggelam dan tersisa dengan keringatnya kecuali orang yang dilindungi oleh Allah. Dan rata-rata manusia mengatakan hasibni walau an adkhulan nar, ya Allah segerakan hisab perhitungan amal ini walaupun aku harus ke neraka. Maka manusia semuanya datang ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi yang lainnya. Mereka para Nabi dan para Rasul mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku. Dan mereka semuanya menganjurkan untuk datang kepada Nabi Muhammad. Tatkala semua datang kepada Nabi Muhammad, semua manusia, maka Rasulullah bersabda, itu adalah jatahku, itu adalah bagianku, sebagai bentuk menunjukkan semua makhluk, para nabi dan para rasul serta umat mereka, bukan hanya umat Nabi Muhammad, berarti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Analaha, analaha, analaha. Lalu Rasulullah sujud. Setelah Rasulullah sujud di hadapan Allah, maka Allah berfirman, irfa ra'sak sal tu'ta, angkat kepalamu wahai Rasulullah, apa yang kau minta aku kabulkan. Dan yang diminta percepatan amal sehingga manusia dikumpulkan. Maka Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa mengatakan assalamualaikum ya hasyir, manusia yang dengan sujud dan rukuknya, dengan sujudnya, dengan permohonannya Allah mengumpulkan semua makhluk dan perhisaban amal disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan perjalanan kehidupan kita yang sudah digambarkan, yang sudah kita baca sebagian tadi, insya Allah menjadi pembelajaran untuk kita selalu tetap bersama baginda Nabi Muhammad dan ajaran baginda Nabi Muhammad, terutama untuk menjaga salat agar semua amal kita diterima oleh Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana gullasul rabbi istajib amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani wa ma'afatin minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.